Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan oleh Allah usia yang berkah, harta yang halal, banyak dan berkah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menjadi sebab memberikan syafaat beliau dalam kiamat nanti. Amin ya rabbal. Hari ini hijrah ya. Apa? Muharram, bukan hijrah tapi Muharram. Tapi Muharramnya berarti kemarin sudah kita peringati 1 Muharram ya. Di 1 Muharram itu kita peringati juga sebagai tahun baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berapa poin ini? 2, 3, dan 4 poin tentang hijrah ekonomi. Berangkat dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama, poin yang pertama kita sebut dengan hijrah harta. Jadi hijrah harta itu iman menjadi atau iman di atas segalanya. Bagaimana menjelaskan hijrah harta ini? Kita ambil kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf ataupun sahabat yang kedua namanya Utsman bin Affan. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang secara garis besarnya mereka itu meninggalkan Mekah menuju Madinah tidak bawa apa-apa. Harta mereka tinggalkan semuanya. Padahal harta itulah yang selama ini mereka kumpulkan, mereka perniagakan. Kenapa bisa ditinggalkan? Ya karena kaum kufar Quraisy tidak membolehkan dan tidak mengizinkan mereka untuk membawa harta itu. Nah, yang mereka bawa ternyata adalah modal iman dan keyakinan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka bawa. Dan kita tahu ketika sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Rabi'. Sa'ad bin Abi Rabi' ini juga ternyata orang kaya. Kaya dan istrinya banyak, lebih dari 1. Kemudian Sa'ad bin Abi Rabi' ini ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah SAW, dia bilang, hartaku banyak, aku akan bagi 2, kamu setengah, saya setengah. Istriku lebih dari 1, kamu pilih mana yang kau suka, saya ceraikan itu, kau nikahi. Masih ada nggak yang begitu? Nggak ada. Susah juga ya. Ini kan contoh Abdurrahman bin Auf. Kira-kira kalau kita menjadi Abdurrahman bin Auf, kita jawab apa tawaran tadi? Terima. Alhamdulillah. Datang-datang gak bawa cuma badan saja, dapat harta banyak, dapat istri. Itu kita. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak. Dia katakan, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Itu jawabannya Abdurrahman bin Auf. Bukan jawaban kita tadi. Jazakumullah khairal jazaa.
Apa yang dia lakukan? Dengan modal yang sangat minim, dia sebenarnya minta bantuan juga kepada saudara barunya yang tadi itu, yang Sa'ad. Abdurrahman minta bantuan tapi nggak banyak-banyak. Dia minta untuk membeli sebidang tanah yang kurang bernilai di dekat pasar. Jadi tanah itu tidak terlalu strategis, kurang bernilai. Tapi kemudian dia petak-petakan. Dia apa istilahnya? Kapling-kapling. Lalu kemudian dia persilahkan para pedagang untuk berjualan di sana tanpa dipungut biaya sewa 1 sen pun. Gimana ini bisnis model begini? Ya, dia beli tanah, dia buat kapling, berarti ada bangunan lah ya, semi permanen lah ya, kira-kira begitu, kebayang. Lalu dia bilang, silakan siapa yang mau pakai ini tempat jualan semua ini, dan saya tidak minta uang sewa sedikit pun. Sebagai ganti, dia hanya minta bagi hasil sukarela dari keuntungan setiap pedagang yang mengambil tempat tadi. Jadi dia pakai bisnisnya bisnis sukarela. Silakan berbisnis, silakan berjualan di tempat yang sudah saya buatkan ini. Nanti kalian kasih ke saya berapa keuntungan kalian. Suka-suka kalian lah, sukarela. Luar biasa. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf itu dia punya 3 prinsip bisnisnya. Dia tidak pernah menolak laba keuntungan sekecil apapun. Dia tidak pernah menunda penjualan jika sudah ada yang menawar. Dan dia tidak pernah menjual dengan pembayaran tunda atau kredit. Nah, jadi itu 3 strategi. Cash semua. Walaupun kredit bisa juga, ya, tapi dia enggak, dia gitu aja. Cash. Nah, dengan 3 strategi itulah kemudian dia berubah juga kembali menjadi saudagar kaya. Sebelumnya dia sudah kaya di Mekah. Nah, itu kisah Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dengan kisah Utsman bin Affan? Sama, datang ke Madinah nggak punya apa-apa, tapi dia terus berdagang, punya modal, akhirnya punya bisnis sendiri. Nah, kisah yang menarik adalah kisah sumur. Iya, sumur Utsman. Dia beli dari Yahudi. Awalnya Yahudi nggak mau jual. Sumur itu kan ada 2, mahal banget. Dia nggak mau jual, tapi karena Utsman pandai nawar, salah satu penawarannya itu adalah saya beli harga mahal, lalu kemudian kita jualan bersama air, karena sumur itu dibeli airnya oleh penduduk Madinah. Tapi begini caranya, kamu jualan hari Senin, saya Selasa, kamu Rabu, saya Kamis, dan seterusnya. Kata Yahudi, bagus juga nih, dapat uang cash besar, tapi bisnis masih bisa jalan. Oke, sepakat. Setelah terjadi jual beli, Utsman bin Affan dia umumkan ke penduduk Madinah muslimin, kalau mau ambil air gratis, tapi hari Selasa, Kamis, Sabtu. Di luar itu kalian belinya sama Yahudi, kalau sama saya gratis. Kira-kira udah ketebak kan? Orang ngambil air persiapan untuk 2 hari ke depan. Lama-lama Yahudi kesel, nggak ada lagi yang beli air dia. Dia panggil Utsman, udah saya jual aja. Kata Utsman, enggak, saya nggak mau beli. Akhirnya dijual dengan harga murah, karena udah nggak produktif. Nah, dengan harga murah itu dibelilah oleh Utsman bin Affan. Dan ketika sudah dibeli oleh beliau, tanah di sekitar sumur itu diolah menjadi kebun kurma, dengan pohon kurma itu sekitar 1.550 pohon kurma. Pohon kurma 1.500. Kebayang itu luasnya itu ya. Nah, dari kebun kurma itu setengahnya pendapatan dari kebun kurma itu dia distribusikan kepada fakir miskin dan anak yatim, setengahnya lagi dia putar kembali.
Tapi ada juga yang model sepertiga kayak pengusaha di Mesir. Siapa tuh? Yang setelah meninggal orang baru tahu bahwa ternyata dia ini yang banyak selama ini membantu. Karena dia bisnisnya dia bagi tiga. Sepertiga untuk kebutuhannya, keluarganya, sepertiga untuk infak fisabilillah, dan sepertiga untuk diputar kembali. Jadi sepertiga kayak bagi makanan perut, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Jangan makan semua, lama-lama mati, gak kuat. Nah, kemudian investasi Utsman bin Affan ini sampai hari ini itu menjadi sebuah rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Dan akhirnya sampai hari ini ada sebuah hotel mewah di dekat Masjid Nabawi. Nah, itu berputar terus, wakafnya Utsman bin Affan. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan tentang hijrah harta ini? Pertama, poinnya adalah ada satu faktor yang tidak bisa atau tidak dipakai oleh konvensional, yaitu namanya faktor keberkahan. Jadi faktor berkah itu dia memang gak kelihatan, tetapi sudah harus dimasukkan dalam variabel ekonomi, variabel bisnis. Kalau orang ekonomi bisnis yang bukan Islam, ini nggak dihitung yang namanya berkah ini, nggak dihitung sama mereka. Nah, ini harus masuk. Yang terbaru adalah sekarang skor kesehatan bank itu sekarang, saya nggak tahu apakah sudah diketuk palu, tapi kedengarannya iya. Diusulkan, mudah-mudahan betul prasangka saya sudah diketuk palu, sudah diputuskan. Sebuah bank yang sehat, bank syariah tentu saja, itu salah satu pengukurnya adalah seberapa besar dia dari bisnisnya dia salurkan untuk infak fi sabilillah. Jadi bagaimana dana sosial dia dari sebuah bank itu dia betul-betul laksanakan. Jadi bank itu dikatakan sehat kan ada skala 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia mau disebut sebagai bank yang bagus, maka dia harus memenuhi karakter tadi, indikator tadi. Berapa yang dia harus keluarkan. Sama di bidang zakat juga ada namanya zakat perusahaan. Tapi belum jadi keputusan yang bersifat mengikat. Jadi terserah perusahaan apa, perusahaan mana saja. Kalau mereka rapat bersamanya, pemegang sahamnya sepakat bahwa keluar zakat dari perusahaan ini, keluarlah. Tapi kalau tidak disepakati, tidak keluar. Nah, jadi semuanya masih bersifat voluntary. Gak usahlah ke perusahaan, ke diri kita saja. Keputusan atau undang-undang tentang zakat masih bersifat voluntary. Kita nggak dipaksa ini. Kalau undang-undangnya berubah di zaman Prabowo ini misalnya, keluar undang-undang semua orang yang sudah wajib zakat harus zakat. Kalau nggak zakat kena hukum. Itu nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Jadi memang harus dipaksa. Bisa jadi kita itu ketaatan kepada Allah, kepada agama itu harus melalui dipaksa. Harus melalui dipaksa. Itu yang pertama pelajarannya tentang faktor berkah. Jadi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ataupun semua nama-nama yang lain ternyata mereka itu punya faktor keberkahan. Yang kedua poinnya adalah lewat pertanyaan berdasarkan kisahnya Abdurrahman dan Utsman. Pertanyaannya begini, lebih duluan mana? Ikhtiar dulu baru tawakal, atau tawakal dulu baru ikhtiar? Ikhtiar dulu baru tawakal.
Dalilnya apa? Ada yang memang menjawab itu ikhtiar dulu baru tawakal. Dalilnya biasanya dipakai surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu telah betul-betul sungguh-sungguh azamta. Nah, sungguh-sungguh itu planningnya, RAB-nya, manajemen resikonya itu azamta. Faiza azamta, sudah kamu lakukan azamta, sudah persiapan semua, mulai bisnis, fatawakkal 'alallah. Itu dalilnya. Tapi ada juga yang berpendapat bukan ikhtiar dulu baru tawakal, tapi tawakal dulu baru ikhtiar. Ada pendapat kedua itu. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah dari kisah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Yang mana, bagian mana Ustaz kisahnya? Itu lihat. Waktu mereka pergi menuju Madinah dari Makkah, mereka bawa apa di badan? Kan gak bawa apa-apa. Itu pakai modal apa mereka tadi? Modal tawakal. Yang penting ikut Nabi. Apa yang mau terjadi nanti di Madinah, itu nanti urusan nanti. Jadi tawakalnya dulu. Baru sampai di Madinah, lihat suasana, lihat kondisi, lihat situasi. Oke, saya mau bisnis ini. Ikhtiarnya masuk. Selanjutnya berhasil. Jadi kalau kemudian ini bagi saya temuan baru, bagi saya pribadi. Saya selama ini juga sama jawabannya. Ikhtiar dulu baru tawakal. Bagaimana kalau kita rubah sekarang? Tawakal dulu baru ikhtiar. Bisa jadi tawakal, ikhtiar, tawakal. Tapi kalau yang tawakal yang kedua itu kan tinggal menerima. Tawakal, maka kita perlu menempatkan definisi tawakal yang sebenarnya. Kan tawakal yang sebenarnya kita pelajari adalah bukan pasrah, tapi tawakal yang diiringi dengan usaha. Nah, ini memang agak-agak sedikit bolak-balik ya, tapi menarik karena apa? Bagi saya, lihat pembacaan saya dari tadi, saya bangun dari 11:30 malam karena ketiduran habis Isya. Bangunnya 11:30, sudah gak tidur lagi ya, baca aja terus ya kan. Nah, makanya agak ngantuk sebenarnya. Jadi kita temukan bahwa Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, ataupun kita temukan konsep baru, tawakal aja dulu. Habis tawakal baru ikhtiar. Habis ikhtiar tunggu aja hasilnya. Tunggu hasilnya itu apakah mau disebut tawakal lagi? Boleh, silakan. Atau mau disebut apalah, terserah. Nah, itu poin kedua ya. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita dapat dari kisahnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah sebenarnya masih bisa kita gabung dengan poin kedua atau poin pertama. Poin pertama, poin kedua ini dirangkum oleh poin ketiga, soal mindset. Soal mindset, soal cara berpikir. Sebelum bicara untung rugi, bicara aset, bicara liabilitas, bicara ini itu dalam bisnis, maka prioritas tertinggi seorang muslim dalam berekonomi adalah ridho Allah. Para sahabat mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang berani dilepaskan di jalan Allah. Dan inilah yang kita sebut dengan hijrah harta tadi. Jadi hijrah harta itu memindahkan ketergantungan kita dari harta benda kepada Allah, dari ketergantungan kita dari harta benda kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Itu yang kita sebut dengan hijrah harta.
bagaimana kemudian cara berpikir kita balik. Tawakal dulu baru ikhtiar, termasuk juga adalah keberanian kita untuk mendapatkan ridho Allah sebelum mendapatkan keberhasilan bisnis itu sendiri. Ya, itu yang kita sebut berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama sudah kita lewati, yaitu hijrah harta. Dan kita sudah menceritakan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Lalu kemudian kita sudah menyimpulkan faktor apa? Kesimpulan-kesimpulan, ada faktor berkah, ada tawakal dulu baru ikhtiar, dan soal mindset. Yang kedua yang kita mau bicarakan adalah dari kisah hijrahnya Nabi ini adalah masjid dan pasar. Ini poin kedua, fondasi peradaban, masjid dan pasar. Masjid apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi waktu hijrah? Masjid Quba. Nah, tapi Masjid Quba itu sebenarnya apa ya? Kalau kita mau cek lagi, itu kan belum sampai ke Madinah. Sementara peradaban yang kita maksud itu ada di Madinah. Nah, masjid yang berikutnya setelah dibangun, atau masjid pertama setelah Nabi sampai di Madinah adalah Masjid Nabawi, ya, Nabawi. Nah, setelah Nabi membangun masjid, Nabi bangun apa? Pasar. Kan gitu. Jadi setelah bangun masjid, bangun pasar. Maksud Nabi apa? Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita bahwa kekuatan peradaban Islam itu bergantung kepada dua. Kalau kita mau bicara peradaban, inilah contoh Nabi di waktu hijrah. Bangun masjid. Apa maksudnya masjid? Spiritualnya harus kuat. Lalu setelah kuat spiritual, bangun pasar. Itu namanya pilar material. Bangun masjid, bangun pasar. Kenapa? Karena masjid diharapkan mampu menjadi penjaga agar pasar tetap berjalan di atas nilai-nilai luhur, nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah. Kalau itu sudah bagus, pasarnya sudah seperti itu, maka pasar itu insya Allah menjadi pasar yang makmur. Ya. Dan ketika pasar itu makmur, apa yang akan terjadi? Kalau semua orang di pasar sudah makmur sejahtera, datang lagi ke masjid, infak sedekahnya banyak. Jadi masjid kawal mereka. Setelah mereka sukses, mereka paling tidak akan kemana lagi, balik lagi ke masjid, muter itu aja. Kalau dia seorang yang muslim, yang iman. Kalau dia pebisnisnya nggak iman, larinya ke diskotik. Itu sudah rahasia umum. Ya. Bagaimana? Ya, saya banyak nanya ke beberapa orang. Ya. Dia bilang, dia Ustaz, dulu saya itu kalau sudah meeting di Jakarta, ya, sudah kalau bukan mabuk, main perempuan. Tapi saya alhamdulillah tidak, Ustaz, katanya. Kenapa? Ya saya melipir gitu. Tapi saya tahu persis teman-teman saya. Oh. Jadi itu sudah semacam kayak rahasia lah, sudah semacam pakem di mereka. Jadi kalau ada kumpul bersama, rapat bersama di Jakarta, udah habis itu udah seperti itu. Ya. Nah, pasar apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Namanya disebut awalnya Pasar Ansar. Pasar Ansar. Lokasi awalnya pasar itu mau dibangun sama Nabi di daerah Baqi Al-Zubair. Ada nama daerah namanya Baqi Al-Zubair. Baqi itu kayak lembah ya. Gitu ya. Nah, lembah Zubair. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena daerah itu langsung disabotase oleh seorang tokoh Yahudi. Namanya Ka'ab bin Ashraf.
Kok Yahudi bisa begitu kuat? Memang kuat mereka sebelum datang Nabi. Yang menguasai pilar-pilar penting Madinah sebelum Islam datang, sebelum Nabi datang, itu semua orang Yahudi. Politiknya, bisnisnya, tukang besinya, ilmuannya, itu orang Yahudi semua di Madinah. Kok bisa? Karena memang mereka awalnya membaca kitab Taurat. Di dalam Taurat mereka akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad. Bahkan di kitab Taurat itu ditunjukkan lokasinya seputar daerah Yasrib, Madinah. Maka mereka hijrah. Jadi Yahudi itu hijrah dari Palestina menuju Yasrib. Berharap nanti setelah mereka tiba di daerah itu, mereka menikah baik sesama mereka atau menikah dengan orang setempat. Nanti dari hasil pernikahan itu lahirlah Nabi yang mereka nanti-nanti itu namanya Ahmad. Takdir Allah yang datang lahir Muhammad. Dia bukan dari jalur Ishak, tapi dari jalur Ismail. Kan Yahudi jalurnya Ishak, sama-sama anak Nabi Ibrahim. Quraisy itu dari jalur Nabi Ibrahim, dari jalur Ismail. Maka mereka kecewa berat. Yang paling kecewa namanya siapa? Tokoh munafik Yahudi. Aduh, yang anaknya masih ikut Nabi tapi bapaknya enggak. Siapa? Nah ini kita harus ulang-ulang lagi sejarah ini. Ubay Salul. Ya, itulah dia ya, itu dia. Yang dia fitnah ibunda Aisyah, serong dengan sahabat yang bernama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Serong berdua-duaan karena waktu itu kebiasaan Nabi kalau pergi perang atau pergi kemana selalu bawa istri salah satu. Maka waktu itu kejadiannya dipilihlah Aisyah gilirannya. Aisyah dalam sejarah diceritakan postur tubuhnya kecil, ringan. Dan biasanya rombongan Nabi itu selalu ada satu orang sahabat yang ditaruh paling belakang. Yang dia start jalannya itu ke belakang lebih lambat. Supaya apa? Nanti dia nyusur kalau ada barang jatuh, kalau ada orang ketinggalan, nah itu dia tugasi. Nah, waktu lagi rombongan jalan pernah sempat berhenti di satu tempat untuk istirahat. Aisyah turun, ibunda Aisyah. Orang nggak ngerti, nggak tahu kalau turun, atau tahu turun, tapi nggak tahu kalau belum naik. Karena onta ibunda Aisyah tidak terlalu terpengaruh karena berat tubuh ibunda Aisyah ringan. Jadi nggak tahu ada atau tidak, jalan aja. Akhirnya ibunda Aisyah nunggu di situ sendirian. Datanglah sahabat ini yang satu orang ini yang ditugaskan tadi. Dia lihat, maka dia suruh naik, dia jalan. Dapat bahan si Ka'ab bin Salul itu tadi. Dia dapat bahan fitnah. Ibunda Aisyah serong dengan sahabat itu. Oh, fitnahnya luar biasa, Pak. Fitnahnya luar biasa. Sampai dan yang nyebarin fitnah setelah Ka'ab tadi, Ubay tadi itu, yang nyebarin fitnah termasuk adalah pembantunya Abu Bakar Siddiq. Ayahnya Aisyah. Yang dipekerjakan oleh ayahnya itu yang nyebarin fitnah. Sampai saya pernah baca satu asbabun nuzul riwayat, Nabi itu pernah nanya sama Imam Ali untuk kasus ini. Karena Aisyah udah ke rumah ayahnya, istilahnya udah pisah rumah, pisah ranjang antara Nabi dengan Aisyah. Nabi kemudian nanya sama Ali, gimana nih kasus ini? Apa jawaban Ali waktu itu? Saya baca ya, kata Imam Ali, emang gak ada lagi wanita lain ya Rasulullah? Coba. Artinya apa itu maksudnya? Cerai.
Karena memang fitnahnya besar sekali. Nabi sampai goyang tuh, sampai gak punya mana yang betul ini Nabi. Nabi bingung. Akhirnya turun wahyu surat An-Nur. Jadi kalau mau lihat kisahnya Aisyah itu, baca surat An-Nur. Di situ ada sampai turun betul-betul ayat yang membela Aisyah bebas dari fitnah. Ala kulli hal Yahudi ini sudah ada di Madinah. Sudah luar biasa. Nabi mau bangun pasar, disabotase. Kira-kira kalau disabotase, modelnya apa tanah itu? Langsung diklaim atau langsung dibeli. Kira macam-macam lah. Akhirnya Rasulullah SAW tidak marah, tidak emosional. Pindahkan lokasi ke tempat yang lebih luas di Bani Sa'idah. Dan lebih strategis sebenarnya karena dekat pemakaman Bani Sa'idah. Kenapa? Lokasi ini menguntungkan. Pertama, dia bukan di tengah kota, dia di pinggiran kota. Kenapa jadi strategis di pinggiran kota? Karena mudah diakses oleh kafilah dagang dari Suriah maupun wilayah selatan tanpa menimbulkan kemacetan di dalam kota. Sudah dia di pinggir kota, tempat yang baru ini luas, jadi menampung banyak sekali pedagang. Pindah di situ, berdirilah pasar Nabi. Dan jangan salah, pasarnya Yahudi di Madinah sebelum bangun pasarnya Nabi itu ada 5 pasar. Pasarnya Bani Qainuqa, Yahudi juga itu Bani Qainuqa. Pasarnya Bani Quraiza, Yahudi juga itu Quraiza ini. Pasarnya Bani Nadir, Yahudi juga yang punya. Ada 2 lagi saya nggak hafal nama pasarnya. Tapi hampir 5 pasar itu semuanya yang punya Yahudi. Jadi bayangkan ekonomi Madinah waktu itu. Nabi datang, ekonominya dikuasai Yahudi. Ya kayak kita sekarang lah. Yang menguasai ekonomi Indonesia ini siapa? 9 naga. Cuman katanya sekarang ada 9 haji. Mulai ada muncul 9 haji. Haji Isam. Terus haji siapa lagi? Saya nggak hafal karena belum terlalu top. Yang saya dengar Haji Isam. Tapi sudah dihitung-hitung ada 9 haji. Mulai menambah. Ya kita doakanlah. Mudah-mudahan naga berubah jadi cacing. Ya, nanti diganti sama 9 haji tadi. Kalau belum cukup, ya berarti harus ada dari generasi sesudah kita. Jangan semua jadi ustadz. Ya. Harus ada pedagang-pedagang, pebisnis hebat. Oh ya, 9 haji itu termasuk Yusuf Kala. Termasuk Yusuf Kala. Dengan bosowannya. Kala Group. Kalau di Sulawesi memang waktu saya masih kecil, orang kalau mau beli mobil itu tidak ke Toyota, tidak ke Honda, ke Bosowa. Namanya dealer Bosowa. Karena dulu kita tidak kenal Toyota, tidak kenal Honda. Yang kita kenal kalau beli mobil pasti di Bosowa, tempatnya dealernya Yusuf Kala, Pak Haji Yusuf Kala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh waktu lama, 8 bulan. Menurut catatan sejarah 8 bulan pasarnya Yahudi tutup semua. Karena nggak ada lagi yang belanja di situ. Semua pindah ke pasarnya Nabi, pasar orang Islam. Selesai, tutup dengan sendirinya kayak kasus sumur. Jadi sebenarnya kalau lihat sejarah, bisa nggak kira-kira kita tutup mereka? Bisa. KFC udah kelang kabut. Cuman saya nggak tahu benar nggak itu berita. Baca sih beritanya, tapi apakah benar saya masih belum tahu. Disuntik katanya sama Bank Mandiri. Disuntik. Karena arus kasnya udah agak-agak goyang. Orang nggak mau lagi makan di KFC, mending makan di CFC. CFC Indonesia kan? Yang punya Pribumi kan? Ya, CFC di mana? Ramayana sih.
Makan itu atau makan almas. Cuma almas ini agak kurang cocok dengan lidahnya anak-anak. Karena dia ayamnya langsung berbumbu. Ya kan? Almas. Apalagi alternatif? Hah? Warung Padang. Cuma jangan dipanaskan yang kemarin punya. Warung Padang pagi Pagi sore. Jadi kalau ada orang ngeluh, saya cuma makan 2 kali Pak. Makan apa? Cuma pagi sore. Itu kenyang. Enak lagi, mahal. Mahal itu makan pagi sore. Apalagi alternatif kita? Kita ini harus pikir alternatif supaya udah mulai kebaca hijrah, mempelajari hijrah Nabi ini. Pasar Yahudi tutup. Nah, di pasar Nabi itu, pasar Nabi ada regulasi, ada aturan. Pertama, tidak ada pajak. Di pasar Nabi nggak ada pajak. Kata Rasulullah SAW, ini adalah pasar kalian, janganlah ia disempitkan dan janganlah ditarik pajak ke atasnya. Apa yang terjadi? Orang suka semua. Ini secara efektif dalam ilmu modal menurunkan biaya. Ketika dia menurunkan biaya, maka secara alami akan menghasilkan harga yang lebih rendah. Harga jual produk akan rendah. Kita itu jadi mahal produk. Kenapa? Karena pengusaha dipajakin. Pengusaha dipajakin, dia mahalin harga. Yang rugi siapa? Kita, konsumen. Konsumen kita kalau mau makan di restoran berapa pajak kita? 10%. Harusnya ditanggung sama penjual. Kita juga yang kena tanggung. Jadi malas kita mau belanja makan. 10% kan tinggi. Ya kan? Kalau kita makan 500.000, 10%-nya dari 500.000 berapa? Berapa? 50.000. Nah, tapi kalau pajak hilang pasti harga murah, dan kalau harga murah orang belanja. Yang kedua, aturannya Nabi di pasar Nabi, tidak ada namanya kafling permanen. Jadi siapa cepat dapat. Dibikin kayak soft masjid. Ini, di sini ada aturan nggak di masjid ini? Yang soft ini punyanya ini, yang ini yang punya ini. Ada yang kapling soft. Kalau belakang bolehlah kapling sedikit. Tapi kalau soft depan jangan. Pokoknya siapa yang datang duluan ambil. Tapi tahu diri juga lah. Tahu diri itu begini, satu, ini kan paling depan. Berarti yang di belakang itu ngelihat baju dia dong. Kalau datang ke sini anak muda, jangan pakai kaos tulisannya di belakang yang aneh-aneh. Itu kan kebaca sama orang yang di belakangnya dia. Itu satu, jangan pakai kaos yang aneh-aneh. Yang kedua, siap-siap mengganti imam. Mentang-mentang saya mau saf terdepan. Anda siap nggak kalau tiba-tiba imamnya mundur? Kan kacau. Tapi imam juga harus bijaksana. Imam itu, ini kalau dalam fikih sholat, imam kalau dia batal, jangan main pergi-pergi aja. Dia punya hak untuk melihat siapa yang dia tarik. Ada, boleh. Jadi kalau dia batal, dia balik badan, lihat dulu siapa nih. Tepuk dia. Terutama kalau dia pergi pas sujud. Iya kan, kalau imam kita sujud, imam pergi, itu namanya imam menghilang, imam goib. Nah, imam itu harus cerdas. Kalau dia pergi, dia tepuklah orang yang lagi sujud itu. Nah, orang yang ditepuk jangan kaget. Oh, imamnya kabur. Langsung dia maju, langsung Allahu Akbar, begitu. Jadi kata Rasulullah, siapa cepat dia dapat. Rasulullah memerintahkan agar tenda yang didirikan oleh satu kelompok bongkar. Gak boleh kalian bikin begitu.
mengkapling. Istilahnya kalau kurang lebih monopoli. Jadi pasar yang dibangun Nabi itu pasar bebas. Pasar bebas. Termasuk pernah kejadian harga gandum tiba-tiba mahal di Madinah. Harga gandum itu mahal, naik melonjak. Rakyat Madinah datang rame-rame ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu para pedagang jual jual gandum udah nggak kebetul, udah nggak bener. Kami mau makan, mau beli gandum nggak bisa, mahal banget. Apa jawaban Rasulullah SAW waktu itu? Aku nggak mau menentukan harga. Innallaha huwal musa'ir. Allah yang menentukan harga. Karena Nabi neliti dulu, cek dulu kenapa gandum jadi mahal. Setelah dicek ternyata memang betul produksi gandum di luar Madinah lagi turun alias gagal panen. Ketika dia gagal panen, stok masuk itu sedikit. Ketika stok masuk sedikit, permintaan banyak, harga naik. Nabi nggak mau. Itu alami, harga alami. Memang mahal tapi alami. Tidak dibuat-buat. Tidak yang dilakukan oleh orang hari ini. Kayak videonya Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dia cerita bagaimana waktu itu produksi apa? Jagung ya? Bukan. Jagung ya. Lagi panen raya, diimpor di Surabaya masuk berapa ton? Ditanya, kenapa kalian ini impor? Kata orang Surabaya, anak buahnya juga, Pak ini udah biasa kayak begini. Biasa dari mana? Karena ketika masuk impor, panen raya ada, harga itu langsung rendah. Kasihan petani. Nah itu harus ada pejabat-pejabat yang berani begitu. Ini orang-orang yang suka impor-impor ini dapat fee dia dari impor itu. Sekian. Nah Rasulullah SAW sudah mencontohkan waktu di Madinah terjadi harga gandum tadi. Enggak, innallaha huwal musa'ir, kata jawaban Nabi. Allah yang menentukan harga. Maksud Nabi, Allah tidak tiba-tiba turun keluar wahyu harga sekian. Ada wahyu tiba-tiba harga gandum sekian, enggak begitu maksud Nabi. Maksud Nabi adalah kalau Allah berkehendak nanti pada periode panen berikutnya itu nanti Allah baguskan. Jadi yang tadi panen gagal nanti periode berikutnya jadi bagus. Kalau sudah bagus nanti masuk lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nanti ketika masuk gandum sudah bagus, harganya yang tadinya mahal, gandum segini nanti naik pelan-pelan. Ketemu harga yang di tengah yang normal. Itu pasar bebas versi Nabi, di mana semua alami. Pasar bebas yang didefinisikan hari ini itu nggak alami. Sekarang bukan lagi alami, ini udah perang namanya, perang harga. Siapa? Trump. Dia mau naikin lagi beberapa waktu ke depan. Dia mau naikin lagi pajak. Benda-benda produk-produk yang dari luar dia mau masukin lagi. Kalau mau masuk saya naikin katanya. Sekarang ini udah terjadi perang harga. Bagaimana Islam memandang perang harga? Nah, ini saya juga masih lagi baca-baca. Cuman saya dapat satu clue, dia boleh pakai ayat seperti ayat begini. Ayat yaitu kalau mereka menyerang kamu, kamu nyerang mereka. Ada namanya. Kalau mereka menyerang kamu, ada ayat Al-Quran ya. Kalau kamu diserang wahai Nabi, serang mereka. Nah, kalau mereka menetapkan tarif mahal, bikin juga tarif mahal sama produk mereka. Nah, itu baru satu kesimpulan yang saya dapat baca-baca. Ada beberapa poin. Sebenarnya itu yang saya lagi baca itu disertasi di Timur Tengah. Ya, itu tentang judulnya Perang Harga dalam Pandangan Fikih Islam, Perbandingan Mazhab. Saya lagi baca, tapi belum kelar. Yang poin itu yang saya dapat. Jadi kalau mereka perang harga, kasih juga. Nah, kemudian Nabi jelas di pasar Nabi tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada riba, tidak boleh nimbun-nimbun, tidak boleh pakai timbangan yang enggak adil.
Dan akhirnya pasar itu tumbuh menjadi pasar yang makmur sejahtera. Selesai poin yang kedua. Poin yang pertama tadi masih ingat? Hijrah harta. Kisah tadi. Kemudian poin kedua barusan selesai, masjid dan pasar. Nah, poin ketiga adalah al-mu'akhkhoh. Apa itu al-mu'akhkhoh? Persaudaraan sebagai modal sosial. Dari sejarah hijrah Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Siapa Aus dan Khazraj ini? Dua suku yang suka bertempur. Mereka disaudarakan oleh Nabi, maka mereka menjadi namanya kaum Ansor. Aus dan Khazraj disaudarakan jadi Ansor. Perekonomian Madinah tadi cengkraman kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Maka ketika peperangan yang berkepanjangan antara Aus dan Khazraj, itu seringkali membuat mereka berutang demi membiayai perang. Ini juga baru sadar saya. Jadi Aus dan Khazraj waktu Nabi belum datang, Madinah itu kan Aus sama Khazraj tempur aja, bikin masalah tempur. Kalau orang tempur butuh apa? Butuh panah, butuh tombak, butuh pedang. Semua itu muncul tiba-tiba? Enggak. Perlu dibuat. Perlu dibuat berarti perlu duit. Dari mana duit? Yahudi Madinah itu minjemin duit sama Aus sama Khazraj. Persis seperti yang terjadi hari ini. Yang paling diuntungkan kalau terjadi perang, siapa produksi peralatan perang hari ini? Amerika. Jadi kalau ada negara tidak kuat persenjatanya, habis dia. Iran punya nuklir, takut semua orang. Dia bikin sendiri teknologi nuklir. Kita, teknologi kita ada kan? Teknologi perang kita? Kan enggak, kita kan beli. Beli kapal selam dari luar, beli pesawat dari luar. Pesawat bekas pula tuh. Apalagi? Jadi ini perang-perang yang terjadi ini bisa jadi dibuat supaya ada yang diuntungkan. Ngutang lagi itu negara-negara. Kalau nggak bisa melawan. Nah, di zaman Rasulullah SAW, Yahudi memanfaatkan pertempuran antara Aus dan Khazraj. Perang aja kalian terus, perang aja. Kami siap memberikan utang untuk biaya. Jadi mereka dieksploitasi. Udah itu utangnya riba lagi. Bapak Ibu dirahmati Allah jamaah sekalian, datanglah Nabi bersama kaum Muhajirin. Dan ketika Nabi datang, 3 persoalan yang Nabi hadapi. Pertama, yang langsung pusing, yang langsung berat harus dihadapi Nabi. 1, krisis kemanusiaan. Apa itu krisis kemanusiaan? Ini yang Nabi bawa, Muhajirin yang banyak orang itu butuh makan. Kebayang gak waktu datang pertama hari ini, tiba-tiba datang ke Yasmin sektor 6, sekian banyak orang. Yang paling pertama dipikirkan Pak RW, kan kasih makan. Makan siang, makan malam, besok lagi, 2 hari lagi, 3 hari. Ini rombongan besar ini. Nabi muter otak, ini gimana nih, siapa yang mau ngasih makan rombongan orang-orang mengungsi ini? Kedua, persoalan Nabi tadi, penyakit sosial. Yang mau minta, yang diharapkan ngasih makan itu suka bertempur, Aus dan Khazraj. Yang ketiga, sistem ekonomi yang kuasai Yahudi dengan ribanya, monopolinya. 3 masalah. Akhirnya apa tadi Nabi sudah 3 masalah yang diselesaikan oleh Nabi? Yang bertempur didamaikan. Akhirnya karena sudah damai, yang tadi Muhajirin yang cuma datang bawa badan bisa makan, dapat rumah, dapat istri pula tadi kalau ada yang nawarin. Selesai persoalan. Sama bikin pasar. Langsung ekonomi Madinah berpindah ke muslimin. Yahudi langsung selesai. 3 masalah, strategi Nabi langsung kena semua, diselesaikan. Di balik semua itu, yang tidak boleh kita lupa dan sudah bunyi, itu adalah sikap isar. Apa itu isar? Mendahulukan orang lain.
yang ditonton, yang dipertontonkan oleh orang-orang Ansar, dan itu dipuji oleh Al-Quran, oleh Allah. Direkam di surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, bisa kita buka Al-Hasyr ayat 9. Surat keberapa itu? Quran. Al-Hasyr ayat 9. Surat keberapa ya Al-Hasyr? 59. Ayat 9 pula, pas ya. 59 ayat 9. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Nah, itu dia. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansar, sebelum kedatangan mereka, yaitu Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin tadi, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu Allah puji orang-orang Ansar di surat Al-Hasyr ayat 9. Ya. Dan kalau saya tidak salah, ayat tentang zakat juga itu di surat Al-Hasyr, betul nggak? Kaila yakunu dulatan baina agniya minkum. Ayatnya itu kaila yakunu. Coba kita cari di surat yang sama. Kaila yakunu, kaila yakunu. Ya, aduh. Betul nggak? Oh, bukan. Apa saya salah hafal ya? Mohon maaf lah. Iya benar, ketemu saya. Tapi di surat ayat ke-7, Al-Hasyr ayat 7, yang bunyinya kaila yakunu dulatan bainal agniya minkum, supaya harta itu tidak muter-muter saja di kalangan orang kaya di antara kalian. Ayat tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf. Al-Hasyr ayat 7. Ayat 9-nya menceritakan bukti sejarah orang Ansar menerima Muhajirin. Di surat yang sama, ayatnya tidak berjauhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sempit, kita pindah kepada poin yang terakhir, poin yang keempat. Apa yang harus kita lakukan? Itu poin terakhir. 1, cepat-cepat aja ini. Di tingkat individu, hijrah niat dan pola pikir. Apa itu maksudnya? Luruskan niat kita dalam mencari rezeki. Bukan semata-mata untuk menumpuk kekayaan, tetapi untuk mencari keberkahan. Yang kedua, hijrah ilmu. Belajarlah apa itu goror, apa itu riba, apa itu mudharabah, apa itu murabahah, apa itu musyarakah. Yang ketiga, hijrahlah transaksi. Buka rekening syariah. Evaluasi utang, cek kembali, masih punya utang berbasis bunga? Kemudian berinvestasilah yang halal. Kalau mau bisnis, bisnislah yang halal. Itu di tingkat diri. Tingkat keluarga, ajarkan keluarga, ajak pasangan, ajak anak-anak konsep rezeki yang halal berkah. Ceritakan kisah-kisah sahabat. Biasakan mereka menabung untuk kurban.
bersedekah dari uang jajan mereka. Obrolin ekonomi syariah di obrolan santai di meja makan. Kedua, di keluarga nih, anggaran keluarga berbasis syariah, prioritaskan zakat, infak, sedekah. Ya. Saat menerima gaji, pos pertama yang dikeluarkan semestinya adalah zakat, infak, sedekah, bukan sisa. Kedua, konsumsi halalan thayyibah, jangan sembarangan makan. Ketiga, nabunglah untuk masa depan, rencanakan keuangan untuk pendidikan anak, dana darurat, ibadah haji, supaya kita semua bisa. Dan gaya hidup sederhana. Di tingkat masyarakat, kuatkan masjid sebagai pusat pemberdayaan. Jadikan masjid bukan hanya tempat salat, tapi juga pusat data ekonomi jamaah. Siapa yang butuh pekerjaan, siapa yang punya lowongan. Gunakan dana infak kas masjid secara produktif. Pinjaman tanpa bunga, modal usaha mikro bagi jamaah yang membutuhkan. Buat etalase bisnis, buat mading, buat grup WhatsApp agar semua di situ jualan. Siapa yang punya jualan, jualah di grup itu. Dan jangan tidak dikomentari, komentarilah. Dia udah posting jualan cimol, belilah. Biar cuma satu. Ya kan? Nanti yang lain ikutan. Dan optimalisasi ziswah produktif. Jadi zakat, infak, wakaf, sedekah oleh masjid nanti dijadikan yang produktif, jangan yang konsumtif semua. Wallahu a'lam bishawab. Waktu habis? Hah? Oh, masih ada 11 menit. Oke, kalau begitu tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Indonesia pada umumnya Islam. Kemudian sebagian juga mempunyai kemudian. Nah, kalau kita baca ke ayat 103, khuz min amwalihim, At-Taubah 103. 103. Ya, At-Taubah. Khuz min amwalihim. Apakah ini harus dikeluarkan oleh pemerintah atau bisa fatwa ulama? Itu pertanyaan. Supaya mereka mau mengeluarkan. Supaya terkumpul ada kebersamaan untuk Iya. maunya terobosan bangsa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dari ulama ngedorong pemerintah supaya keluarkan undang-undang. Di komisi berapa itu? Komisi berapa yang ngatur urusan agama? Komisi 9? 8? Ya, komisi 8. Undang-undang zakat harus diperkuat. Jangan dilemahkan undang-undang zakat. Tadi usulan kita itu sebenarnya kita mau usulan begitu. Cuma belum rilis atau belum diterima oleh semua wakil-wakil rakyat kita. Atau istilah saya apa ya? Belum sepakat dalam politik itu. Iya, Pak. Belum sepakat. Termasuk misalnya yang lebih ekstrim, ya ini ekstrim-ekstrim saja misalnya. Gimana kalau misalnya orang Islam Indonesia gak usah dikasih pajak, zakat aja. Sepakat. Berani nggak pemerintah bikin begitu? Tapi kalau sudah begitu, zakatnya, kekuatannya nggak main-main. Pokoknya memang dikejar sampai di lubang semut. Pokoknya harus dikejar, nggak pakai berapa Pak uang Anda, nggak begitu, masuk. Karena itu yang dicontohkan Nabi lewat sahabat. Sahabat-sahabat itu datang ke rumah-rumah, ngitung kambingnya berapa, ngitung sapinya berapa, ngitung tabungannya berapa. Oke, kamu sekian, mari sini. Dikejar sampai situ. Kita masih jauh ini, masih jauh. Belum ada fatwa MUI, belum ada yang mendorong supaya pemerintah mengeluarkan. Nah, Indonesia ini ya, saya tidak tahu. Mungkin perlu dorongan. Gimana ya caranya ya? Sosial, gerakan sosial. Itu satu. Tapi kalau saya lihat ya, bukan saya pesimis ya, tapi tetap harus optimis. Kita mau bicara zakat yang Bapak bilang kan? Yang sholat aja cuma sampai berapa persen? Ini perkara penting ini kita ini. Ternyata jumlah kita mayoritas muslim yang sholat itu masih sedikit, Pak. Boro-boro dia bicara zakat, sholatnya aja belum. Nah, jadi tapi kan nggak boleh pesimis kan? Kita optimis. Kalau bukan tahun ini, tahun depan.
Kalau bukan masa hidup kita, masa hidup anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak, setuju aja saya. Lanjut. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Nyambung aja, boleh. Nah, zakat itu apakah mesti ada amilnya? Atau kita bisa salurkan begitu kita sudah ada keluarga kita macamnya. oh iya. Jadi itu kan pertanyaan fikih klasik. Keluarga kita itu boleh diberikan zakat asal dia bukan yang menjadi tabungan nafkah. Boleh. Persoalannya begini. Saya setuju kita fokus ke keluarga. Bahkan saya mendukung banget karena ayat-ayat Al-Quran selalu mendahulukan keluarga, gitu ya. Tetapi kita juga jangan lupa orang lain. Makanya instrumen distribusi di Islam itu banyak banget. Oke lah, zakat yang wajib itu kita taruh untuk keluarga. Infak sedekah kita kan bisa ke sana yang lain. Wakaf bisa ke sana yang lain. Gitu Pak. Atau kita balikin, putar. Kalau yang zakat untuk orang lain, yang keluarga kalau bisa sudah jadi infak saja, kewajiban. Jadi zakat untuk fakir miskin orang lain, keluarga kita, keponakan, itu udah uang ini aja. Uang apa? Uang non zakat. Sebagai bagian dari keseriusan kita, rasa tanggung jawab. Apa ada tadi menyentuh kata amil? Apakah harus ada amil? Ya pasti, karena Nabi sendiri mengangkat amil. Jadi kelembagaan itu perlu Pak, supaya apa? Tertata. Dan amil-amilnya nanti bukan amil-amil yang biasa, amil-amil yang kompeten. Apa itu amil yang kompeten? Dia bukan sekedar tahu ngambil, tapi tidak tahu nyalur. Amil pemberdaya kalau kita sebut. Jadi bukan amil yang sederhana, ambil, ngasih, habis itu pergi, konsumtif itu namanya. Itu bisa, semua orang bisa kalau cuma jadi amil kayak gitu. Tapi kan bagaimana dia amil, dia melihat ini potensi orang, kelompok ini perlu diberdayakan. Nah, dia bawa itu ilmu dia bantu. Itu namanya amil berdaya. Sama dengan nazir yang kompeten, bukan nazir yang dapat habis terima surat wakaf diam dia di rumah. Dia nazir yang ketika dapat tanah wakaf dia mikir, ini tanah udah sekian tahun kok gak ada hasilnya gitu loh. Mikir dia, ini tanah mau diapain gitu loh. Gak tahu. Ditanya, bapak mau apain ini tanah bapak sebagai nazir? Saya juga bingung. Udah ganti aja tuh nazir. Boleh gak nazir diganti? Boleh, asal sepakat. Jadi yang kita butuh kesini gitu. Ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Kalau lihat tadi pemaparan tadi Madinah itu zaman sebelum hijrah Kacau balau. Kacau balau. Mungkin tidak jauh dengan Indonesia saat ini. Ya. Dari tadi itu apakah kuncinya di mana? Apakah masyarakatnya atau pemimpinnya? Satu, pemimpin. Nabi turun tangan. Pemimpin. Nabi itu seorang ustadz, sekaligus panglima perang, betul ya? Sekaligus pebisnis. Semua dia lakukan. Sekaligus spiritualnya tinggi. Masjid di zaman Nabi itu bukan tempat sholat. Strategi perang dibicarakan di masjid. Strategi bisnis dibicarakan di masjid. Menghukum orang-orang yang nakal, yang berdosa di masjid, yang melakukan pelanggaran. Jadi masjid itu betul-betul powerful. Mangga Pak, diteruskan. Ada lagi? Jadi, pada kata Indonesia ini harus berubah nih Pak. Apakah kita menunggu pemimpinnya dulu atau masyarakatnya yang harus? Dua-duanya. Kalau kita nunggu pemimpin lahir dari kita. Jadi begini, menarik itu. Saya jadi teringat.
Jangan dari rumah. Ibu. Dari ibu, kita mulai dari ibu malah. Ibu di dalam bahasa Arab disebut apa? Ummun. Kalau ummi, ibuku. Ummun, ibu. Alif sama mim. Ummun. Kalau amun, lain lagi. Ummun, ibu. Dari alif sama mim nanti lahir kata namanya imamun. Pemimpin. Jadi seorang ibu itu punya potensi, bukan punya potensi, memang dari rahimnya akan lahir pemimpin, calon pemimpin, imam. Supaya apa? Imam ini yang bagus itu nanti memimpin ummah. Lagi-lagi dari alif sama mim, cuma ketambahan tak. Mau dibawa kemana ummah ini? Amam, ke depan. Alif mim. Jadi kalau Bapak tanya tadi, apakah kita dulu baru pemimpin atau pemimpin dulu baru kita? Ini barengan semua. Dari kita dulu jadi pribadi yang individu yang soleh, pilih calon istri yang soleha, bertemu jadi keluarga yang soleh-soleha, keluarkan lahirkan anak-anak yang soleh-soleha, cetak mereka jadi insinyur, jadi ini, jadi jenderal, jadi pemimpin. Ada yang jadi presiden. Kalau dia jadi pemimpin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa Rabbana hablana itu jangan lupa sebenarnya bukan cuma kebaikan anak itu, tapi dia jadi imam muttaqin, pemimpin bagi orang bertakwa. Jadi ternyata jawaban Bapak itu kembali ke Bapak sendiri atau ke kita sendiri dari rumah-rumah kita. Wallahu a'lam. Dan rumah kita tadi sudah kita sampaikan, Bu, makan halal dijaga di rumah itu. Makanan halal itu bagaimana pemimpin tumbuh dari makanan haram? Repot itu. Habis waktu. Nah, 1 menit kita tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita masih punya anak yang kecil, mudah-mudahan dia besar jadi imam muttaqin. Kalau dia sudah menikah, mudah-mudahan dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya, yaitu cucu-cucu kita yang bapak-bapak sudah punya cucu, mudah-mudahan jadi pemimpin. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau masih ada waktu, kesempatan kita hidup, ya sisa usia kita, selain menyelamatkan diri untuk punya pahala yang besar, bagaimana kalau kita juga mulai mikir di sisa usia mencetak generasi yang baik. Bisa saja misalnya Bapak punya harta yang banyak, mau sumbang ke ma'had tahfiz, di situ ada anak-anak yang hafal Quran, kirim dia ke Mesir, kirim dia ke Inggris, kirim dia ke Malaysia supaya kuliah, pulang-pulang jadi orang yang hebat, jadi punya kader-kader, dan mereka nanti jadi kebanggaan Bapak di akhirat semua. Amin ya rabbal alamin. Atas semua keinginan doa kita tutup dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.